Ayo siapapun Anda semuanya, Anda nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Anda bisa hidup hanya dengan Tuhan. Tanpa Tuhan Anda tidak bisa memiliki apapun. Apalagi keajaiban dari Tuhan. Apalagi kasih dari Tuhan. Apalagi cinta dari Tuhan. Tinggal dengan Tuhan. Sekali lagi, tinggal dengan Tuhan. Salam, puji Tuhan. Berjumpa kembali dengan ibadah online Gereja Allah Baik Daat Jemaat di Surabaya. Puji Tuhan. Untuk saat ini semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, ayo kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, diri-Mu yang sangat mengasihi kami. Dan kami percaya ada kebaikan yang luar biasa bila hidup bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuntun kami Tuhan, supaya hidup kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, Allah yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Semuanya senyum ya, semuanya senyum. Kenapa kok saya bawa Anda untuk tersenyum? Ayolah, hadapi hidup ini dengan senyuman. Semuanya pasti mengalami sesuatu yang buruk, juga sesuatu yang baik. Jangan Anda tersenyum ketika Anda mengalami keadaan yang baik, tetapi tersenyumlah juga ketika Anda mengalami keadaan yang buruk. Karena apa? Apapun yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, ingat, ada Tuhan yang selalu di dalam hidup Anda. Mungkin Anda berpikir, loh Pak, kenapa kok aku bisa mengalami hal buruk? Padahal ada Tuhan di dalam hidupku. Nah, ini yang menjadi pemikiran Anda mungkin. Kenapa kok itu menjadi pemikiran Anda? Loh iya Pak, soalnya saya mengalami hal buruk. Dengar saudaraku, kenapa sesuatu buruk itu terjadi dalam hidup Anda? Itu bukan karena Tuhan. Pertama, itu bisa karena kesalahanmu. Itu bisa karena kesalahan alam, atau itu mungkin karena kesalahan orang lain. Tuhan tidak pernah melakukan hal yang buruk di dalam kehidupan siapapun juga. Terlebih lagi orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo, saat ini mungkin engkau mengalami keadaan yang buruk, nggak tahu mungkin engkau dihina oleh sesamamu, atau mungkin engkau ada di dalam keadaan yang tidak membuat Anda mood. Ingat, ada Tuhan yang menyertai Anda. Jangan-jangan Anda sudah lama ya tidak berhubungan dengan Tuhan, atau tidak memanggil nama Tuhan. Terlebih lagi Anda tidak pernah ke gereja. Jangan saudaraku, tetap Anda pergi ke gereja, jangan mengikuti dunia terus. Tetap Anda intim dengan Tuhan, supaya Anda bisa tinggal di surga. Tetap ada hubungan dengan senior rohani Anda, supaya Anda dituntun untuk menuju kepada jalan kebenaran. Itu. Ayo, keadaan Anda mungkin saat ini mengalami hal yang begitu. Ingat, masih ada Tuhan yang sanggup menjadikan keadaanmu yang buruk menjadi pulih kembali menuju keadaan yang sangat baik. Tetap percayai Tuhan dalam hidup Anda, dan tetap yakini bahwa tangan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Anda. Ingat ini, Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Dikatakan apa? Tidak ada yang mustahil ya. Ayo dibaca ya. Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-37. Ini dikatakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya toh? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Anda menyadari Allah itu ada di dalam hidupmu, maka engkau akan selalu mengalami keajaiban,
bahwa engkau akan selalu mengalami pertolongan Tuhan. Nah, satu hal yang harus Anda lakukan untuk bisa mengalami keajaiban di dalam hidup Anda, satu hal yang Anda lakukan, percaya diri dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadikanlah dirimu ini sebagai hamba. Kalau Anda bisa menjadikan dirimu sebagai hamba, engkau akan menerima keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Kalau Anda bisa menjadikan dirimu hamba, engkau akan bisa tinggal bersama Tuhan. Tetapi kalau dirimu tidak bisa menjadikan dirimu sebagai hamba, Anda tidak akan bakalan terima keajaiban Tuhan. Atau Anda tidak akan bakalan bisa hidup bersama Tuhan. Karena apa? Karena keegoisan hatimu. Ketika engkau memiliki hati hamba, ketika engkau menjadikan dirimu sebagai hamba, maka penyerahan total itu terjadi dalam hidup Anda. Anda memiliki kerendahan hati. Ini ayat yang ke-28 dikatakan, Lukas pasal 1 ayat ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Kalau Anda ingin hidupmu penuh dengan keajaiban Tuhan, ayo rendahkan hatimu, jadikan dirimu sebagai hamba. Kalau engkau ingin hidupmu tinggal bersama Tuhan, jadikanlah hidupmu sebagai hamba. Supaya apa? Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu dan engkau sebagai hambanya. Kalau engkau tidak menjadikan dirimu sebagai hamba, engkau akan tidak bisa tinggal bersama Tuhan. Karena keegoisan hatimu, karena kesombongan dirimu. Tetapi ketika engkau merendahkan hatimu dan menyerahkan hidupmu dan menjadikan dirimu sebagai hamba, maka engkau akan bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi, untuk bisa tinggal bersama Tuhan, harus ada kerendahan hati. Nah, tema untuk saat ini adalah tinggal bersama Tuhan. Tuhan ingin Anda bersama Dia. Jadi, kemauan Tuhan itu ingin Anda semuanya, anak-anaknya yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu bisa tinggal bersama Dia. Jadi pengertian tinggal di dalam Tuhan, ini adalah keinginan hati Tuhan sendiri. Bahwa Tuhan dan Anda ingin tinggal bersama. Karena apa? Karena Anda adalah anaknya. Anak yang dimilikinya, anak yang dikasihinya, anak yang dihargainya. Ingat Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kapan manusia itu memiliki kuasa untuk menjadi anak Allah? Ketika manusia itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kuasa diberikan di dalam diri manusia untuk menjadi anak Allah. Dan saya yakin Anda yang mendengar firman ini sudah meyakini dan mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka predikat anak itu ada di dalam diri Anda. Anda memiliki Tuhan dan Tuhan memiliki Anda. Maka hidupmu menjadi berharga, maka hidupmu menjadi milik kesayangan Tuhan, maka hidupmu menjadi hak Tuhan untuk memelihara Anda. Tetapi kalau saat ini engkau yang baru mendengar program ini dan merasa bahwa Anda ingin menjadi anak Allah, dengar, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadikan Yesus Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan memiliki kuasa untuk menjadi anak
anak Allah, dan engkau akan terima mujizat Tuhan bahwa engkau adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Nah ini, jadi keinginan hati Tuhan ketika kita sudah menjadi anaknya untuk tinggal bersama dengan kita. Sadari ini, ayo. Siapa sih yang enggak mau tinggal dengan Tuhan? Pasti semuanya mau. Cuma terkadang ego kita, hendaklah kalau tinggal dengan Tuhan aku enggak bisa apa-apa. Itu salah, friend. Tinggal di dalam Tuhan engkau akan terima keajaiban Tuhan. Tinggal bersama Tuhan engkau akan terima kasih sayang Tuhan. Ayo, kembali datang kepada Tuhan. Katakan, ya Tuhan, aku ingin tinggal bersama Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin bersama dirimu. Ya Tuhan, aku ingin hidup bersamamu. Ayo, jangan engkau putus asa. Tuhan ingin tinggal bersama Anda, camkan ingin. Dan ketika Yesus belum ada di bumi ini sudah disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dikatakan demikian, Anda bisa buka di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Dikatakan demikian. Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, pengertian menyertai adalah tinggal bersama dengan kita. Ini sudah keinginan hati Allah. Melalui Tuhan Yesus, manusia bisa tinggal bersama dengan Bapa di surga. Dan melalui Tuhan Yesus, manusia bisa merasakan kedamaian hidup bersama dengan Bapa di surga. Ini keinginan hati Tuhan. Siapa yang tidak mau tinggal di dalam atau bersama Tuhan? Itu salah. Semua orang pasti ingin tinggal bersama dengan Tuhan. Sadari siapa diri Anda. Mungkin Anda sudah terjebak ke dalam hal yang buruk. Ayo, tinggalkan itu, kembali lagi kepada Tuhan. Jangan engkau sia-siakan keinginan hati Tuhan untuk tinggal bersama dengan Anda. Jangan sia-siakan kesempatan ini, bahwa Tuhan membuka hatinya untuk tinggal bersama dengan Anda dan saya. Tinggal respon Anda bagaimana. Sudah saya jelaskan, ketika kita tinggal bersama dengan Tuhan, kita akan terima keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan satu hal, untuk bisa tinggal di dalam Tuhan, buka hatimu, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, dan jadikan dirimu sebagai hamba. Supaya apa? Supaya hanya Tuhan yang ada di dalam hidupmu, supaya hanya Tuhan yang memerintah hidupmu, supaya Tuhan yang menuntun hidupmu. Jadi pengertian di sini, saudaraku, hal yang luar biasa, bahwa Yesus ingin atau mau bersama dengan Anda. Karena Anda adalah miliknya Tuhan. Ayo, siapapun Anda, semuanya Anda nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Anda bisa hidup hanya dengan Tuhan. Tanpa Tuhan Anda tidak bisa memiliki apapun. Apalagi keajaiban dari Tuhan. Apalagi kasih dari Tuhan. Apalagi cinta dari Tuhan. Tinggal dengan Tuhan. Sekali lagi, tinggal dengan Tuhan. Ayo, siapapun Anda semuanya yang melihat program ini, berlarilah, datang kepada Tuhan. Ucapkanlah dari hatimu, teriakkanlah dari mulutmu bahwa aku ingin tinggal bersamamu Tuhan. Ketika engkau sudah melakukan ini, ayo serahkan dirimu kepada Tuhan. Ini Tuhan aku.
Aku ini hamba-Mu. Aku merendahkan hatiku dan diriku di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib Tuhan. Kita buka lagi Yohanes pasal 14 sebagai dasar supaya Anda lebih mengerti lagi bahwa memang keinginan hati Tuhan untuk tinggal bersama dengan Anda. Yohanes pasal 14 mulai ayat 1 saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal loh. Bukan 1, 2, 3 atau 10 tempat tinggal. Enggak. Banyak tempat tinggal. Kalau pengertian banyak berarti tidak bisa dihitung. Seberapa banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus sanggup menampung Anda semuanya. Yesus sanggup membuat tempat tinggal bagi Anda semuanya. Kekuatan Tuhan tidak terbatas. Kekayaan Tuhan tidak terbatas. Tuhan melakukan semuanya ini untuk Anda. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku, dengar saudaraku, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Enak enggak? Untuk menyediakan tempat bagimu. Kita diundang Tuhan untuk datang ke tempatnya Tuhan. Tuhan sudah menyediakan. Tuhan tidak punya beberapa tempat tinggal, tetapi Tuhan memiliki banyak tempat tinggal. Jadi siapapun yang diundang Tuhan, disediakan tempat bagi Tuhan. Dan siapapun yang menerima keinginan hati Tuhan untuk tinggal bersama Tuhan, Tuhan terima semuanya. Sudah disediakan loh. Dengar, sudah disediakan. Lanjut. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, kalau tidak ada kemauan hati Tuhan, Tuhan tidak mungkin menyediakan tempat tinggal bagimu. Kalau tidak ada kemauan hati Tuhan untuk tinggal bersamamu, tidak mungkin Tuhan ingin tinggal bersamamu. Dikatakan dimanapun aku berada, engkau pun berada. Ini bukti bahwa Tuhan ingin tinggal bersama Anda. Enak loh tinggal bersama Tuhan, semuanya disediakan. Tuhan tidak membatasi, semuanya datang yuk. Ayo yang mendengarkan program ini, semuanya datang kepada Tuhan. Dengar lu, Tuhan menyediakan tempat tinggal bagimu. Dengar lu, Tuhan ada untukmu. Tuhan ada untuk Anda. Bukannya Tuhan menyediakan tempat terus ditinggal, enggak saudaraku. Dikatakan demikian tadi apa? Dimanapun aku berada, kamu pun berada. Berarti Tuhan sudah menyediakan segalanya bagi Anda dan saya. Ayo, berapa banyak saudara yang saat ini yang mulai kehilangan akal sehat? Kenapa saya bilang akal sehat? Kalau orang meninggalkan Tuhan, itu namanya manusia yang sudah kehilangan akal sehat. Kalau manusia memiliki akal sehat, tetap percaya dan tidak meninggalkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Ini. Ayo sekarang sudah saya beritahu bahwa Tuhan ingin tinggal bersama Anda. Jadi temanya tinggal bersama Tuhan itu enak bin ciami. Semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Buka hatimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan,
dan serahkan hidupmu kepada Tuhan saat ini. Katakan, ini aku hamba-Mu Tuhan. Jadilah apa yang Engkau kehendaki. Tuhan melakukan yang terbaik pastinya dalam hidup Anda. Ayo, Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi Anda dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Apapun yang terjadi, tetap percayalah bahwa ada Tuhan di dalam hidup Anda. Tetap yakini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Anda. Sebagai ayat terakhir, mungkin Anda berpikir, di mana sih Pak tempat tinggalnya Pak? Di mana sih Pak Tuhan itu ada? Ayo terakhir kita buka Kisah Para Rasul untuk bahan perbandingan ya, supaya Anda mengerti. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, kita buka ayat yang ke-10 dimulai sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-10 sampai 11 dikatakan demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, dikatakan waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea," hai orang-orang Galilea berarti lebih dari satu. "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga." Ingat, kasih tanda bahwa Tuhan Yesus ini terangkat ke surga. Meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus itu tinggal di surga. Dan kalau engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidupmu, engkau pun akan dibawa ke surga. Berapa banyak Anda mulai menyadari saat ini, aku punya Tuhan yang menyediakan tempat tinggal di surga, namanya Yesus. Aku akan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhanku. Apapun yang terjadi, dengar, apapun yang terjadi dalam hidupmu, entah itu hal baik, entah itu hal buruk, tetap percaya bahwa Yesus Tuhan di dalam hidupmu, dan Yesus tidak pernah meninggalkan Anda. Yesus ingin tinggal bersama dengan Anda. Haleluya. Ayo, engkau tadi yang cemberut, sekarang tersenyum dong. Karena apa? Karena engkau memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Anda. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa diri-Mu selalu ada dalam hidup kami, dan kami adalah anak-anak-Mu yang selalu Engkau bawa ke dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang maha baik, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.